Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Doni Permana. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Balung Tunggal. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Balung tunggal adalah bayi yang hilang saat mau dilahirkan. Yang ada hanya ari-arinya saja, namun bayinya menghilang entah kemana. Jika di antara kalian ada yang melo kalau mendengar atau membaca cerita sedih, silakan sediakan tisu. Karena saat mendengar cerita ini dan menulisnya pun, saya meneteskan air mata. Ini adalah kisah nyata warga kampung Sukanagara Cianjur Selatan. Jika ada yang bilang fiksi, silakan datang langsung kalau main ke sana. Karena keluarga itu berjualan pas di daerah Sukanagara, tempat saya beristirahat kalau perjalanan pulang ke rumah mertua. Hamparan kebun teh yang luas dan indah sangat cocok untuk beristirahat. Pemandangannya nggak kalah keren sama kebun teh di Puncak Bogor. Sebab itulah saya selalu istirahat di sana. Singkat cerita, hari Sabtu pulang kerja dari perusahaan sepatu saat itu setengah hari, jadi jam setengah 12 siang sudah pulang. Setiap hari Sabtu saya selalu mudik ke rumah mertua. Maklum belum punya rumah sendiri. Doain ya supaya cepat bikin rumah. Istri dan anakku masih tinggal bersama ibunya karena sudah tua, tidak tega kalau ditinggal. Jadi tiap Sabtu saya pasti mudik. Saat perjalanan pulang saya pasti singgah di warung si ibu dan si Amang di daerah kebun teh untuk beristirahat. Di suatu hari saat saya pulang singgah di warung untuk kopi. Bu, Mang. Ucapku memanggil yang punya warung namun tidak ada jawaban. Dan datanglah satu wanita cantik, ayu, seumuran denganku keluar dari kamar. Karena di warung itu ada satu kamarnya. "Iya, mau pesan apa?" ucap cewek tersebut. "Kopi teh, biasa kopi hitam." "Oh iya, tunggu sebentar," ucapnya sambil membuatkanku secangkir kopi. "Ini kopinya, itu gorengannya masih hangat." "Iya teh, makasih." "Oh ya, si ibunya kemana teh?" "Ada di belakang lagi cuci piring, bentar lagi juga beres." "Oh gitu ya." Saya menikmati kopi hitam dan menyalakan sebatang rokok sambil memandangi pemandangan yang indah. Tidak ada obrolan lagi dan si ceweknya masuk ke kamar. Tidak lama berselang si ibu datang membawa piring dan gelas yang sudah dicuci ke dalam warung. Karena WC-nya ada di luar warung. "Bikin sendiri bukan kopinya? Maaf ibu lama ya. Soalnya cucian piring gelas yang kotornya banyak," ucap si ibu. "Enggak bu, saya dibikinin sama si teteh. Pikir anak ibu cantik si tetehnya." Tiba-tiba si ibu menjatuhkan piring dan gelasnya. Mungkin ada yang pecah juga dan langsung menuju ke kamar terus balik lagi. Si ibu terduduk sambil meneteskan air mata. "Bu, kenapa?" Dia tidak menjawab, malah menangis terseduh-seduh sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dan datanglah si Amang warung dengan membawa rumput untuk memberi makan kelinci peliharaannya. Rumput yang digendong langsung dijatuhkan dan masuk ke warung. "Bu, kenapa bu?" Si ibu kenapa tanya si Amang warung. "Nggak tahu Mang, kan tadi si ibu nanya bikin kopi sendiri bukan? Karena si ibu lagi cuci piring di belakang." "Enggak, dibikinin sama si teteh tuh masuk ke kamar. Kira saya itu anak Mamang sama si ibu. Terus ibu nengok ke kamar balik lagi, terduduk dan langsung nangis," jelasku ke si Mamang warung. Dan si Mamang pun malah ikut menangis sambil mengusap-ngusap pundak si ibu. "Yang sabar ya bu, ternyata anak kita udah gede, malah sering bantu kita juga," ucap si Mamang sambil ikut menangis. "Jadi gini ceritanya, dulu pas waktu mau melahirkan anak pertama kami, bayinya hilang, yang ada hanya ari-arinya saja," ucap si Mamang sambil mengusap air matanya. Dan tangis si ibu yang makin terseduh-seduh seakan sangat sedih sekali. Dan aku pun ikut meneteskan air mata. "Balung tunggal ya Mang?" ucapku pelan. "Lah,
Itu tahu, tanya balik si Amang. Biasanya orang yang ngerti gaib atau suka ngobatin hal yang ganjil suka banyak yang nyari, Mang. Mamang, kok tahu ya? Pas dulu belum lama melahirkan, entah dapat kabar dari siapa banyak sekali orang yang gak dikenal datang ke rumah. Emang ceritanya gimana sih, Mang? Kalau boleh tahu dan tidak keberatan menjelaskannya. Jadi gini, hampir 4 tahun kita menikah belum juga punya turunan. Padahal kami ingin sekali mempunyai anak. Kita selalu berdoa sama Allah supaya kita diberikan keturunan. Dan akhirnya di tahun kelima pernikahan kita, si ibu mengandung dan si ibu memberitahu bahwa 1 bulan ini belum mens. Dan untuk meyakinkannya diperiksa ke bidan dan hasil pemeriksaan alhamdulillah hamil. Betapa bahagianya kita saat itu, tiap bulan selalu periksa ke puskesmas atau ke bidan. Seperti ibu hamil lainnya, perutnya makin besar. Sampai saatnya tiba waktu melahirkan, bidan sama Mang Paraji, orang yang suka bantu melahirkan, dibawa ke rumah untuk membantu persalinan. Namun saat hentakan napas untuk mengeluarkan bayi hilang gitu aja. Yang ada hanya ari-arinya saja. Semua sangat kaget pada saat itu. Dan si ibu pingsan saat tahu bayi kita tidak ada. Pak, bayi kita mana, Pak? Mana bayi kita, Pak? Ucap si ibu saat itu terus menerus. Allah lebih sayang bayi kita, Bu. Mungkin belum saatnya kita punya keturunan. Ibu yang kuat, yang ikhlas, yang sabar. Dan hari-hari kita lewati dengan kesedihan yang sangat perih. Apalagi kalau si ibu lihat anak tetangga, pasti selalu menangis, Bisa bayangkan betapa sedihnya kita, anak yang kita sangat inginkan menghilang begitu saja. Iya, Mang, ucapku sambil mengusap air mata. Tapi alhamdulillah 3 tahun setelah kejadian itu, si ibu hamil lagi. Rasa senang dan khawatir menyelimuti hari-hari kita, Dan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, meminta perlindungan agar kejadian itu tidak terulang lagi. Tiap malam dan setelah selesai sholat, kita selalu mengaji Quran, selalu ikut pengajian di madrasah ataupun di masjid. Alhamdulillahnya, anak kedua kita lahir selamat dan berjenis kelamin laki-laki. Namun keanehan terjadi saat dia masih kecil, sampai mau masuk sekolah dasar. Saat dia sedang bermain seperti ada yang nemenin, ngobrol sendiri, ketawa, menangis, teriak-teriak seperti ada yang nemenin, Dan Mamang nyamperin Ustadz di salah satu pesantren kampung sebelah untuk menanyakan tentang si adik yang suka main sendiri, ketawa ataupun menangis. Setelah diceritain semuanya, Ustadz pun meminta untuk menunggu sebentar, mau sholat sunnah dan meminta petunjuk kepada Allah tentang apa yang terjadi. Agak lama Ustadz diam di musola, dengan sabar Mamang tunggu dan akhirnya datang lagi juga. Saya skip jawaban dari Ustadz karena takut jadi kontroversi. Kesimpulannya, gak usah takut jika saat si adik sudah sekolah dasar dan bermain di luar sama teman-temannya. Gak bakal ngobrol sendiri atau main seperti ada yang nemenin lagi. Yang nemenin anak bapak dan ibu adalah anak yang hilang. Ia masih ada kok. Anak bapak perempuan, kurang lebih seperti itu jawabannya. Memang benar jawaban Ustadz setelah masuk sekolah dan bermain di luar sama teman-teman. Si adik gak pernah main sendiri ataupun ketawa menangis sendiri lagi. Penjelasan si Amang sambil menangis. Yang bikin ibu sedih, kenapa ibu dan bapak tidak pernah ketemu, tapi orang lain yang bisa ketemu. Kejadian dibuatin kopi bukan sekali 2 kali sama anak gadis perempuan saat ibu tidak lagi di tempat, Ibu dan bapak hanya bertemu di alam mimpi kalau ada kejadian yang beli ketemu sama anak gadis, Ucap si ibu sambil menangis. Ibu sangat rindu, sangat ingin bertemu sama dia di alam nyata, Air matanya tidak berhenti menetes. Tiba-tiba gadis itu keluar dari kamar. Gadis yang sangat cantik sudah berganti baju, memakai kebaya warna pink bercorak bunga, memakai sarung, rambut yang panjang ditutupi oleh kerudung, ciri khas pakaian orang Sunda. Mang, ucapku namun mengeluarkan suara. Karena ada tanda, gadis itu memberi tanda 1 jari tangan menutup bibirnya sambil mendekati si ibu dan si bapak sambil memeluknya dari belakang. Jika saatnya tiba, kita juga pasti bertemu, Ma. Pa, Teteh juga sangat ingin bertemu sama kalian, namun belum saatnya. Teteh tidak kemana-mana,
Selalu ada kok dan selalu nengokin kalian, ucap gadis itu sambil memeluk kedua orang tuanya. Mang, izin ke belakang dulu. Si Mamang tidak menjawab, hanya menganggukkan kepala. Dalam hatiku berkata sambil berjalan ke belakang warung. Aduh, kok gini ya? Aku duduk beralaskan batu melihat pemandangan kebun teh sambil menyalakan sebatang rokok. Kalau ngajak ngobrol yang enak lah, bilang dulu kayak main pergi gitu aja, ucap gadis mengikutiku ke belakang warung dan ikut duduk di sampingku. Sambil menghisap rokok dalam-dalam. Ada angin apa sih? Masih sore cuma gadis cantik. Kebetulan aja, ucap gadis itu seakan tahu isi hatiku. Sakti ini gadis tahu isi hatiku, ucapku lagi dalam hati. Kesaktian hanya milik Allah, saya hanya diberi 0,001 keagungan Tuhan, ucapnya sambil melirikku sambil tersenyum. Ar-Rahman ayat 33-34. Wahai jin dan manusia, bila kalian mampu menembus perintah Allah dan hukumnya dengan berlari dari ujung langit dan bumi, maka lakukanlah. Kalian tidak sanggup melakukannya kecuali dengan kekuatan dan hujah serta izin dari Allah. Mana mungkin kalian lakukan? Sedangkan kalian sendiri tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan manfaat dan mudarat untuk diri kalian. Maka nikmat manakah dari nikmat-nikmat Tuhan kalian berdua yang kalian dustakan? Juga diberi kesempatan bisa melihatku atas izin Allah, ucapnya lagi. Iya ngerti kok Bu Ustadz. Tapi kenapa nggak pernah bertemu sama ibu dan bapak? Dengar sendiri kan ucapannya tadi. Sering kok saya temuin mereka, bukan hanya di alam mimpi. Di saat warung sepi, nggak ada yang beli. Dagangan gorengan masih banyak. Ibu melamun melihat dagangannya. Saya selalu datang buat beli. Namun belum waktunya buat ngobrol secara langsung. Bilang kalau saya masih ada. Tapi jika saatnya tiba, kita pasti berjumpa. Tolong bilangin ya, ucapku seakan sok tahu kemana pembahasannya. Itu tahu. Emang ceritanya gimana teh? Sebelum berucap, gadis itu menghirup nafas dalam-dalam, seakan tidak ingin ada kesalahan penyampaian. Percaya kalau Allah tidak hanya menciptakan manusia kan, ada jin juga yang Allah ciptakan. Aku hanya menganggukkan kepala. Syukurlah kalau tahu mah, dulu ribuan tahun yang lalu ada sepasang suami istri yang bersujud kepada Allah tidak bangun dari sujudnya. Meminta kepada Allah untuk diberikan keturunan. Karena usaha mah sudah mandul. Terus? Iya, mandul. Bukan setahun 2 tahun berusaha, tapi ratusan tahun hingga akhirnya orang tua angkatku bersujud dan tidak pernah bangun dari sujudnya sebelum Tuhan mengabulkan keinginannya mempunyai anak. Terus? Hingga Allah mengabulkan permintaannya, rahim ibu angkatku saat bersujud tiba-tiba membesar dan terbangun dari sujudnya, langsung membangunkan suaminya. Saat mereka terbangun terdengar satu suara tanpa wujud. Rawatlah ia, besarkan ia, beritahu ia, temukanlah ia kepada orang tua kandungnya jika sudah besar nanti, karena orang tuanya sama menginginkan anak seperti kalian, namun mereka ikhlas kehilangan. Aku kaget mendengarnya. Tetesan air mata tidak terasa terjatuh dari mataku. Pemandangan langit dan hamparan kebun teh terlihat sangat indah saat itu. Seakan Allah sedang menunjukkan keagungan semua ciptaannya dan menambah keyakinanku terhadap adanya Tuhan. Terus? Dan di saat adikku dilahirkan, aku selalu bermain dengannya, namun aku belum diberitahu siapa mereka. Aku diberitahu setelah aku 9 tahun umurku. Betapa kagetnya aku saat tahu semuanya. Awalnya marah menanyakan apakah ibu dan bapak mengambilku dari mereka. Dengan tegas orang tua angkatku mengatakan, ini adalah keagungan Tuhan, tidak lain untuk menambah keyakinan kita. Tidak ada yang mustahil jika Tuhan berkehendak. Kesedihan pasti ada, namun harus ikhlas menerima semuanya. Seperti halnya misalkan ayah dan ibu meninggal, apa yang dirasakan? Pasti sedih kan? Tapi menolak keinginan untuk hidup dan meninggal, sakit, sembuh, senang, sedih, kaya ataupun miskin, itu semua takdir yang Tuhan berikan. Dan kamu pun menjadi anak kita, untuk kehendak Allah menunjukkan bukti keagungannya. Tegas orang tuaku yang akhirnya saya menerima semua kenyataan yang ada. Dan setelah aku dewasa, aku diberikan kesempatan untuk keluar masuk alammu dan alamku, tidak lain hanya untuk melihat kedua orang tua asliku.
Iya, akan saya sampaikan teh. Ucapku sambil bangun dari dudukku untuk kembali ke warung. Namaku Nyimas Dewi, A. Terima kasih. Salam sama ibu dan bapak. Saya selalu ada kok, nengokin mereka. Ucapnya sambil berdiri membentangkan kerudung yang dipakainya. Dia terbang dan menghilang. Harusnya aku ambil tuh kerudung, biar dia ikut denganku. Hayalku yang mulai ngaco sambil berjalan kembali ke warung. Aku ketawa sendiri. Kok lama, A? Tanya si Mamang kepadaku. Ngobrol sama Nyimas Dewi, Mang. Barusan ketemu sama si Teteh bukan? Nyimas Dewi nama si Teteh. Dikasih tahu namanya ke ibu kalau kita bertemu di alam mimpi sama ibu, A. Iya, Nyimas Dewi anak ibu. Barusan ngobrol panjang lebar sama AA. Dan ku sampaikan semua obrolan tadi bersama Nyimas Dewi. Perasaan haru, sedih, bahagia, tangisan sudah tidak bisa terbendung lagi saat aku ceritakan kembali. Bisa kalian bayangkan sendiri. Tapi di ujung cerita mereka semua menerima dengan hati ikhlas. Ini semua takdir Tuhan. Tidak ada yang mustahil jika Tuhan berkehendak. Dan ini bukti salah satu kisah nyata menambah keimanan kita terhadap Allah. Kau menulis ceritanya kenapa tidak bilang? Ucap gadis yang pernah kulihat. Ini bilang, maaf. Hanya sebuah senyuman dan aku terbangun dari tidurku. Karena barusan sekitar jam 7 malam aku tertidur dan sekarang habis mandi, lagi ngopi mau berangkat kerja. Di part sebelumnya saya tulis bahwa balung tunggal itu banyak yang nyari, apalagi orang yang mengerti gaib dan orang tua yang ingin bertemu anaknya secara langsung. Kisah balung tunggal yang saya tulis tentang Nyimas Dewi, mudah-mudahan endingnya seperti ini juga. Kisah yang saya tulis karangan katanya. Saya jawab iya karangan, karena saya hanya menanyakan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa dan bagaimana ke narasumber. Peruangan dalam penambahan alur cerita tidak lain bertujuan agar pembaca mudah memahaminya. Jika fiksi saya tulis fiksi, jika nyata saya tulis real. Tapi jika ragu saya tidak menulis nyata atau fiksi di pembukaan cerita. Saya ucapkan banyak terima kasih, bukan saya marah, tapi saya anggap Tuhan sedang menguji kejujuran saya. Di suatu kota ada sebuah keluarga yang sukses dalam bidang perdagangan manisan. Toko manisannya sangat jaya. Bahkan hampir semua ibu-ibu di kampung itu bekerja di pabrik pembuatan manisannya. Sayang seribu sayang sekarang pabrik dan toko manisannya gulung tikar bangkrut. Bahkan toko sama rumahnya pun kini sudah dijual. Dan keluarga itu kembali pulang ke daerah asalnya. Semua warga ikut sedih karena ikut merasakan efek kebangkrutan toko manisan tersebut. Diceritakan ada seorang peternak ikan yang selalu menjaga kolam ikannya di malam hari. Kolam ikan itu berada tepat di belakang benteng rumah yang punya toko manisan. Rumah itu sudah kosong dan penghuni rumah sudah pulang kembali ke kampung halamannya. Suatu malam saat menunggu kolam ikan terdengar suara tangisan perempuan di dalam rumah tersebut. Terdengar sangat pelan namun ia menghiraukannya. Di malam selanjutnya terdengar suara perempuan lagi. Sepertinya sumber suara tangisan berada di belakang rumah karena terdengar sangat jelas. Saya lebih takut anak istri saya tidak makan. Pergilah, jangan ganggu pekerjaan saya menunggu ikan. Ucap bapak tersebut bicara sendiri dengan lantang. Tapi tangisan itu tidak hilang sampai subuh dan sampai bapak tersebut meninggalkan kolam ikan untuk pulang ke rumah. Tangisan kesedihan yang terdengar seperti seseorang yang kehilangan orang yang dicintainya. Dan di malam selanjutnya sumber suara tangisan berada di gubuk kecil tempat ia menunggu ikan. Sudah terdengar beberapa meter sebelum ia sampai ke gubuk tersebut. Kurang lebih jam 8 malam ia selalu datang menunggu kolam ikan. Saat itu sedang mati lampu. Samar terlihat sosok perempuan yang duduk sedang memegang lutut kakinya sambil menangis. Terlihat oleh cahaya bintang dan bulan di tengah gelapnya malam, apalagi sedang mati lampu. Saya tidak takut. Saya hanya takut kepada Tuhan dan takut keluarga aku tidak bisa makan. Pergilah, jangan ganggu pekerjaanku untuk sesuap nasi keluargaku. Tapi sosok perempuan itu menangis tambah kencang. Bukan rasa takut yang dirasakan, tapi rasa sedih begitu amat sedih saat mendengar tangisannya. Dan bapak tersebut mengambil rotan kayu yang berada di sekitarnya untuk mengusir sosok tersebut. Tepat satu langkah lagi dan rotan sudah diayunkan untuk mengusir sosok tersebut. Lampu menyala. Terlihat sosok perempuan memakai kebaya warna hijau, bercorak bunga, dan memakai sarung. Rambutnya yang dikepang. Perempuan itu memperlihatkan wajahnya. Karena saat itu dia sedang duduk, kepalanya menunduk menangis sambil memegang kedua kakinya. Kaget yang amat sangat kaget. Bapak tersebut tidak lari terpirit-pirit ataupun menutup mukanya dengan kedua tangannya.
karena paras wajah perempuan muda itu sangat cantik. Perempuan paling cantik sedunia yang pernah ia lihat semasa hidupnya. Dan rotan kayu yang sedang diayunkan jatuh ke tanah tidak jadi untuk memukulnya. "Pukul saja, Pak. Kenapa dijatuhkan rotannya?" "Kamu siapa? Kenapa selalu gangguin saya beberapa hari ini?" ucap bapak sambil terbata-bata ngomongnya karena salfok. "Pak, orang tua saya kemana? Kenapa pas saya datang di rumah ini sudah kosong dan toko manisan di depan rumah juga kosong? Saya anak dari yang punya rumah." "Kamu jangan berbohong. Yang punya rumah tidak memiliki anak gadis perempuan, dan yang saya tahu, satu anak perempuannya sudah menikah. Saya ketua RT di kampung ini, jadi saya tahu semua orang di sini." "Jika Bapak ketua RT, tentu tahu semua warga yang meninggal di sini," tanya balik perempuan itu. Bapak tersebut berpikir sejenak mengingat kejadian yang terjadi di keluarga tersebut. "Saya ingat sekarang, ada satu anak yang dinyatakan meninggal karena saat di usia kandungannya 9 bulan, bayi dalam kandungannya menghilang." "Bayi itu adalah saya, Pak. Saya berpindah rahim ke dalam perut ibu angkat saya, namun ibu angkat saya bangsa jin, Pak. Saya diutus dan dibesarkan di alam jin, dan saya diberitahu semuanya setelah saya balik. Saya marah setelah tahu, tapi keluarga angkatku menjelaskan ini bukan kehendaknya, melainkan kekuasaan Tuhan. Keluarga angkatku menginginkan anak dan Tuhan mengabulkannya." "Terus?" "Beberapa tahun ke belakang atas izin Tuhan saya bisa menjumpai orang tua kandungku, dipertemukan oleh orang tua angkatku. Tapi saya tidak bisa datang setiap hari, kadang seminggu sekali, sebulan sekali dalam setahun. Hanya beberapa kali bisa berjumpa dengan mereka." "Terus?" ucap bapak sambil menghisap rokok dan menyeduh segelas kopi. Gelas kopi beberapa kali tumpah dan rokok hampir berbatang-batang salah dinyalakan. Kebalik batang rokoknya, tubuh bapak bergetar. Sekujur tubuhnya merinding, bukan karena takut, tapi salah fokus karena duduk berdua di samping perempuan cantik. "Dan setiap saya datang toko manisan keluargaku, manisannya sangat laris. Biasanya sehari dapat uang 1 juta, bisa nyampe 20 juta. Itu atas kekuasaan Tuhan. Saya hanya mendoakan supaya dagangannya laris." "Sakti bener kamu, Neng." "Kesaktian hanya milik Tuhan. Buktinya saya sekarang tidak bisa pulang. Padahal saya tahu rumah orang tua kandungku yang di sana dan tahu jalan pulang ke alam saya. Tapi saya tidak bisa melakukan. Entah itu terbang ataupun menghilang. Sekarang saya tidak bisa apa-apa selain hanya bisa menangis. Tolong bantu saya karena Bapak bisa melihat saya. Tolong, Pak, tolong." "Emangnya kenapa? Kamu sekarang tidak bisa hilang dan terbang?" ucap bapak yang terbata-bata saking gagal fokus karena dipegang tangannya oleh perempuan cantik. Kopi yang mau diminum pun masuk ke hidung bukan ke mulut saking groginya. "Kemungkinan besar ada yang sirik ke toko manisan orang tua saya, karena pas saya sampai ke sini, tokonya sudah kosong dan rumah juga sudah tidak ada penghuninya. Di saat perjalanan ke sini untuk melongok mereka, saya dihadang beberapa makhluk, sepertinya jin suruhan. Saya kalah, bahkan kelebihan yang saya miliki sirna, mengakibatkan saya tidak bisa pulang ke alam saya. Terus, saya meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki yang sangat jauh, sampai 1 tahun lamanya perjalanan, karena saya tidak tahu jalan dan tidak ada orang yang bisa dipintai pertolongan. Tapi akhirnya sampai juga di sini. Perjalanan saya terasa sangat sia-sia. Semua orang rumah sudah pergi, tidak tahu kemana. Kemungkinan pulang lagi ke kampung halamannya, makanya tiap malam saya menangis. Bapak antarkan saya ke orang tua saya. Tolong, Pak, tolong, karena Bapak bisa melihat saya, berarti Bapak bisa menolong saya, ucap perempuan sambil memegang tangan bapak tersebut. Insya Allah saya antarkan, tapi tidak sekarang. Saya belum punya uang buat ongkosnya. Sekarang saya tugaskan kamu jaga dulu kolam ikan saya, karena takut ada orang yang niat mencuri. Usir ular dan katak, mereka suka makan ikannya. Kalau sudah dipanen ikannya, baru saya bisa antarkan kamu ke orang tua kandungmu. Kolam ikan di sini dibuatnya dari terpal, dan ikan diternak itu anakan ikan yang dijualnya saat berukuran jari kelingking. Iya, Pak, akan saya laksanakan jaga ikan Bapak, tapi harus janji kalau sudah dipanen, antarkan saya pulang. Singkat cerita, ikan itu dipanen dan hasilnya memuaskan. Terus perempuan cantik itu menagih janjinya, walaupun sebatas alamat. Bapak tersebut mencari alamatnya. Akhirnya sampai ke rumah yang dituju, dan di depan rumah menahan gadis untuk jangan dulu menemuinya langsung.
Biar bapak tersebut menjelaskannya dulu, takut ada omong kosong yang diucapkan gadis itu bahwa keluarga itu orang tuanya. Assalamualaikum. Bapak tersebut mengetuk pintu rumah. Waalaikumsalam. Pak RT, silakan masuk, ucap penghuni rumah karena mengetahui tamunya siapa. Ada angin apa bapak berkunjung ke sini? Apakah bapak sedang menemui saudara yang berada di daerah sini? Jadi mampir dulu ke rumah saya untuk bersilaturahmi. Sengaja saya menemui bapak ke sini, walaupun harus nyasar dulu juga. Apakah ada harta yang berharga masih tertinggal di sana? Namun bukan berbentuk benda. Tidak ada pak selain toko, rumah sama gudang pembuatan manisan, ucap tuan rumah sambil memikirkan apa yang tertinggal. Benar, tidak ada. Ada pak, anak gadis kita yang tidak pulang, ucap ibu yang ikut ngobrol di ruang tamu sambil meneteskan air mata. Nyai Asi, nama anak kami. Pak RT ingatkan si ibu pernah kehilangan anak saat dalam kandungan. Ternyata atas kekuasaan Tuhan, bayi itu berpindah rahim bukan hilang, dan kita dipertemukan oleh orang tua angkatnya. Namun bukan manusia, tapi jin. Saat ia sudah dewasa, ia tumbuh besar menjadi sosok perempuan sangat cantik, dan anak kita tetap menjadi jin, tidak kembali menjadi manusia. Biasanya ia sering berkunjung menemui kami, walaupun tidak tiap hari ketemu. Hanya bapak dan ibu yang bisa melihatnya. Kini sudah lama ia tidak datang, padahal kita berdua sangat rindu ingin bertemu. Penjelasan tuan rumah. Neng, sini masuk. Sosok perempuan cantik masuk ke dalam rumah. Mereka berdua langsung memeluknya. Tangisan haru ini tangisan kebahagiaan, bukan lagi tangisan kesedihan. Lalu si bapak menjelaskan kembali semua yang terjadi saat pertama bertemu dan sampai mengantarkannya ke sana. Singkat cerita, bapak tersebut pulang lagi ke rumahnya. Tuan rumah sangat berterima kasih telah mengantarkan anaknya pulang. Di kemudian hari beberapa bulan ke depan, bapak tersebut bermimpi bertemu perempuan itu lagi dan mengucapkan banyak terima kasih telah membantunya, dan mengatakan beberapa hari ke depan orang tua kandungnya akan berkunjung ke rumah. Benar saja, keesokan harinya mereka berkunjung, memberi kabar bahwa mereka membuka usaha toko manisan lagi di sana. Dan orang tua angkatnya datang karena merasa khawatir kenapa anaknya tidak kunjung pulang. Sekarang Nyai Asi datang berkunjung seminggu sekali setelah orang tua angkatnya membawanya kembali. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.